Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Berbahagia sekali pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk saling berbagi, saling belajar bersama, sharing bersama tentang hari ini saya mengambil tema matematika, hitung integral tak tentu, yaitu materi matematika tingkat SMA atau aliyah, madrasah aliyah. Kebetulan saya adalah pengajar matematika di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, MAN 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Baik, untuk pertama, mengapa kita perlu belajar materi integral, materi yang wajib kita pelajari, baik itu nanti di perguruan tinggi maupun sampai S2, S3 nanti kalau mendalami matematika, integral merupakan materi wajib. Jadi kenapa ini mesti dipelajari? Karena integral banyak sekali digunakan untuk berbagai permasalahan di sekitar kita. Jadi berikut ini beberapa permasalahan yang melibatkan integral. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi yang kita pelajari waktu SD, SMP, bangun-bangun yang kita pelajari, bangun datar, bangun ruang, itu semuanya adalah tertentu. Jadi ada segitiga, ada segi empat, ada jajar genjang, ada trapesium. Itu bangun-bangunnya kan sudah jelas tertentu. Jadi kita bisa menghitung luasnya pakai rumus setengah alas kali tinggi kalau segitiga, kalau panjang kali lebar kalau persegi panjang, dan seterusnya. Ini yang kita pelajari waktu SMP atau SD. Nah, tapi kalau bentuknya seperti pilar-pilar jembatan ini bentuknya kan lengkung atasnya ini. Jadi mirip-mirip segitiga, tapi segitiganya nggak normal ini. Ini segitiganya yang atas melengkung. Nah, kalau bagaimana cara menghitung panjangnya kawat yang di sini atau panjangnya berapa banyak besi yang dibutuhkan. Nah, seperti itu jelas konstruksinya membutuhkan rumus-rumus integral yang untuk penggunaannya. Bagaimana cara menghitung bola, lampu dop seperti gambar di samping. Yang kita pelajari waktu SMP atau MTS adalah volume tabung, sudah jelas. Volume bola sudah jelas. Volume balok sudah jelas rumusnya. Tapi kalau volume dop seperti ini, bentuknya seperti tabung tapi tabungnya melengkung seperti ini. Nah, ini otomatis butuh formula tertentu untuk menghitung baik itu luas permukaannya maupun menghitung volumenya. Ini adalah materi yang sangat penting. Jadi seperti ini, berapa isi dari volume, isi dari tabung air yang bentuknya seperti ini. Tabung airnya ini bentuknya seperti tabung tapi ini melengkung, bentuknya melengkung. Ada piramida seperti ini. Kalau piramida dipotong nanti gimana bentuknya itu, yang jelas bentuk-bentuk yang tidak beraturan yang belum pernah kita temui sewaktu kita belajar matematika di bangun ruang di SD maupun SMP, seperti itu Bapak Ibu. Beberapa tokoh penting yang mengawali integral adalah Archimedes tahun 287 sebelum Masehi sampai 212 sebelum Masehi, dan Bernhard Riemann ini adalah ahli matematika yang sangat berjasa dalam pengembangan teori tentang integral ini. Jadi sedikit untuk memahami integral, jadi kita harus flashback. Ada materi prasyarat yang harus kita pahami terlebih dahulu, yaitu materi turunan atau diferensial. Kalau diferensial perlu kita ingat kembali, jadi kalau ada X pangkat N diturunkan, itu simbolnya adalah F aksen X, itu rumusnya adalah N kali X pangkat N-1. Jadi kalau ada X pangkat 3 diturunkan nanti menjadi 3 X pangkat 2. Jadi pangkatnya asalnya 3 turun menjadi 2, seperti itu. Ini namanya turunan. Kenapa ini penting dipahami lagi? Karena integral merupakan anti turunan. Jadi kalau materi tentang turunan belum begitu memahami, maka materi integral nanti akan mengalami kesulitan, seperti itu. Jadi ini materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas, baik itu di SMA kelas 1 maupun SMA di materi matematika peminatan. Ini sudah muncul materi tentang
diferensial atau turunan. Ini jadi tidak saya jelaskan karena sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ide dasarnya adalah integral merupakan lawan dari turunan atau anti turunan. Kalau f besar ini, fx besar ini didiferensialkan, diturunkan menjadi f kecil. Seperti itu. Nanti tapi kalau dibalik prosesnya, jadi f kecil menjadi f besar, itulah proses menjadi integral. Inilah proses integral. Tadi kalau diferensial tadi pangkatnya turun, kalau integral nanti pangkatnya naik. Ya, kalau turunan itu pangkatnya turun 1, kalau integral nanti pangkatnya naik 1. Jadi x pangkat 3 tadi sudah saya contohkan, turunannya adalah 3x pangkat 2. Tapi kalau dibalik berarti 3x pangkat 2 ini kalau diintegralkan nanti jawabannya menjadi x pangkat 3. Jadi pangkatnya naik 1. X pangkat 5 kalau diturunkan menjadi 5x pangkat 4. Jadi kalau diintegralkan menjadi x pangkat 5. Proses sebaliknya. Begitu juga 3x pangkat 4 min 5x. Ini kalau kita turunkan menjadi 12x pangkat 3 min 5. 3x kuadrat min 5 kalau kita turunkan menjadi 6x. Min 5 nya adalah kalau diturunkan karena ini adalah mengandung x pangkat 0. Nah, karena 0 diturunkan adalah jadi 0 ini. 0. Seperti itu. Jadi 3x kuadrat plus 5 kalau diturunkan menjadi sama 6x juga. Seperti itu. Jadi prosesnya kalau dibalik itu nanti menjadi integral. Tadi kalau ditanya integralnya 6x itu apa? Integralnya 6x semuanya ini, integralnya 6x semuanya ini adalah bisa 3x kuadrat min 5, bisa 3x kuadrat plus 5, bisa 3x kuadrat plus 3, bisa 3x kuadrat plus 2. Nah, bagaimana kalau dirumuskan secara umum? Nah, ini angka-angka belakang ini plus min 5 plus 5 plus 3 ini adalah konstan. Jadi bisa disimbolkan seperti ini kalau ditulis dalam bentuk rumusnya itu. Ini rumusnya. Jadi A integral AX pangkat N dx, ini notasi dari integral. Jadi kalau ada simbol seperti ini adalah integral, bacanya AX pangkat N dx diferensial X itu sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. A nya ini adalah koefisien, X nya ini adalah A nya ini koefisien, X nya adalah variabel, N nya ini adalah pangkatnya, dx ini diferensialnya ke X, variabelnya ke X. Seperti itu. C nya tadi adalah konstanta. Jadi kalau ada integral dari 6x pangkat 5 dx, kita sesuaikan dengan rumusnya. A nya berarti 6, N nya berarti 5. Berarti kalau kita integralkan menjadi 6 per N plus 1, dari 5 ditambah 1 X pangkat N plus 1, N nya 5 ditambah 1 seperti ini, plus C itu konstanta. Ini menjadi 6 per 6 X pangkat 6 ditambah C konstanta. Jadi ini bisa dibagi menjadi 1, jadi X pangkat 6 plus C. Nah, artinya kalau kita balik X pangkat 6 itu kalau diturunkan menjadi 6X pangkat 5, ini turunannya ke sini. Jadi, integral adalah lawan dari turunan. Ini adalah rumus dasarnya kita belajar tentang materi integral. Seperti itu. Jadi tadi tujuannya adalah untuk menghitung luas atau volume dari benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Nah, seperti ini ada soal lagi dari integral X pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 dx. Ini sudah mulai agak panjang apanya itu soalnya. Di X pangkat 3 ini N nya 3, kalau diintegralkan berarti ditambah 1 pangkatnya. Ini X pangkat 2 kalau diintegralkan menjadi 2 pangkat 2 plus 1 pangkatnya. Ini enggak ada X nya, berarti X pangkat 0. X pangkat 0 kalau diintegralkan menjadi X pangkat 0 ditambah 1 seperti itu. Nah, untuk koefisiennya ini kan 1. Ini 1 per 3 plus 1. 3 plus 1 dapat dari mana? Dapat dari N plus 1. Pangkatnya kan N. Jadi ini 3 tambah 1.
Jadi angka yang di sini selalu sama dengan pangkatnya. Angka yang di sini selalu sama dengan pangkatnya. Ini 5/1. 5/1 asalnya seperti itu. Jadi kalau disederhanakan jadi 1/4. Ini 1/4 min 2/3 X pangkat 3 plus 5X pangkat 1. Jadi asalnya X pangkat 3 diintegralkan menjadi X pangkat 4 tambah 1. Asalnya X pangkat 2 diintegralkan menjadi X pangkat 3 ditambah 1 seperti itu. Ini asalnya X pangkat 0 diintegralkan menjadi X pangkat 1. Pangkatnya naik 1. Jadi itulah rumus dari integral. Kita coba soal lagi. Jadi soal yang sederhana saja. Jadi ini ada soal X dx. Kalau X dx ini berarti tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya berarti X pangkat 1 ini Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada pangkatnya berarti X pangkat 1. X pangkat 1 kalau kita integralkan menjadi 1/1 tambah 1. Jadi karena n nya ini 1, jadi a nya juga 1. Jadi 1/1 tambah 1 X pangkat 1 plus 1 dx. Oh sorry, bukan dx tapi plus c. Itu berarti setengah X pangkat 2 plus c. Demikian untuk contoh soal yang pertama. Sudah ada ini pembahasannya. X pangkat 2/2. Jadi setengah X kuadrat sama saja. Itu soal berikutnya adalah integral 6X min 1 kuadrat. Bagaimana cara mengintegralkan 6X min 1 kurung kuadrat dx. Jadi ini tidak bisa langsung diintegralkan, harus dijabarkan terlebih dahulu. Jadi yang dalam tanda kurung kuadrat ini harus dijabarkan menjadi 36X kuadrat, ini menjadi min 12X plus 1. Jabarkan seperti itu, baru kita integralkan. Karena ini X pangkat 2, menjadi integralnya adalah X pangkat 3. 36 nya dibagi 3, ini sama dengan ini. Min 12 juga gitu, dibagi dengan 2. Jadi ini karena ini X pangkat 1 ditambah 1 menjadi X pangkat 2, ini dibagi 2. Ini juga seperti itu, ini X pangkat 0 karena nggak ada X nya berarti X pangkat 0, berarti 1/1 aslinya 0 tambah 1 gini, X pangkat 0 tambah 1. Seperti itu disederhanakan menjadi 12X pangkat 3 min 6X kuadrat plus X plus C. Ini adalah jawaban akhir dari soal integral 36X kuadrat dan seterusnya. Terlihat pangkatnya selalu naik 1. Seperti itu. Jadi ini bisa kita coba untuk latihannya, bisa dikerjakan sekali lagi. Setelah itu kita buka forum tanya jawab. Ini kalau diintegralkan menjadi 20 per n nya adalah 4, berarti 4 tambah 1 X pangkat 4 tambah 1 seperti itu. Di plus ini pangkat 1 berarti 4/1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 plus ini X pangkat 0, kalau nggak ada X nya berarti 10/0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 plus C. Ini kita sederhanakan 20/5 X pangkat 5 4/2 X pangkat 2 plus 10 X pangkat 1 plus C. Jadi ini bisa kita bagi 20 bagi 5 adalah 4 X pangkat 5. Ini juga gitu, 4/2 menjadi 2 X pangkat 2 plus 10 X plus C. Demikian Bapak Ibu penjelasan tentang materi integral aljabar yang dasar. Nanti setelah itu bisa kita lanjutkan dengan soal-soal yang lain. Kita persilakan kepada Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, ada sharing, kami persilakan untuk bertanya. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Bu Dwi sudah angkat tangan, kami persilahkan. Ada yang mau disampaikan? Bu Dwi Septi Vitasari. Mikrofonnya sudah dinyalakan Bu Dwi.
Dwi, mikrofonnya. Ya, ya Pak. Ya, kami persilakan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Apa ya Pak ya? Sembarang pun enggak apa-apa. Jadi ngobrol apalagi materi integral itu kan materi SMA. Ya. Itu kayaknya sudah lupa, nggak terjamah, lupa ya. kayaknya. Makanya kayaknya perlu tadi, sekarang alhamdulillah di refresh ini sekarang. Iya. Pelajaran SMA dulu ya Pak. Ya. Iya, masa lalu SMA-nya, masa lalunya kelam nopo indah SMA-nya jenengan. Ya, Kalau masa lalunya indah ya integral itu kenangannya indah kok Bu. Monggo silakan, enggak apa-apa, sharing apa saja terserah. Enggak harus mungkin berhubungan tanyanya sama gini, materi Pak. ya. Oh gitu. Oke, Tapi mungkin penyegaran juga buat saya. Integral itu kebalikan dari apa ya Pak ya? Mungkin itu aja Pak. Oh iya. Tadi penjelasannya integral adalah lawan dari dinar. Jadi operasi itu kan dalam matematika selalu ada berpasang-pasangan Bu. Jadi ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada pangkat, ada akar, ada turunan, ada integral. Jadi seluruh di dunia ini kan berpasang-pasangan kecuali yang jomblo ya Bu. Jadi integral itu juga ada pasangannya. Pasangannya adalah turunan atau diferensial. Seperti itu Bu Dwi Septi Vitasari. Siap-siap, terima kasih Pak. Mungkin nanti ilmunya lagi masalah matematika bisa ke Pak Tolib gitu ya. Insya Allah kalau bisa Bu, mudah-mudahan bisa. Silakan dari Bapak Ibu yang lain kalau ada yang ingin di sharing, kami persilakan untuk membuka mikrofonnya. Saya dari tadi menyimak Pak, hanya bisa mengucapkan terima kasih sudah dijelaskan tentang integral. Oh, iya. Mengingat waktu pelajaran SMA dulu. Oh dulu sering ketiduran atau gimana waktu SMA Bu? Bulina ini. Yang ngobrol barusan Bu siapa ya kok? Nggak jelas. Saya Bulina Oh, iya, benar, dari Bulina. Kediri. Dari mana Ibu? Saya dari Kediri, dari SD Pak. Oh Tadi iya. nyimak saja untuk mata pelajarannya matematika. Iya Bu, jadi ya kalau ngajar SD ya ketemu integral ya agak-agak itu, jadi agak keberatan. Jadi kalau biasa ngajari matematika di level dasar, jadi kalau ketemu seperti ini ya memang agak lupa mungkinnya. Tapi kalau sudah terbiasa tapi kebalikannya kalau terbiasa di SMA disuruh ngajar SD maupun SMP biasanya juga kebingungan, kadang-kadang kebingungan. Oh gitu ya, ya. Iya sama saja. Kebingungan apa materi dasar apa yang materi dasar apa yang belum dibahas, apa yang terkait dengan ini, kadang-kadang juga kita mengalami kebingungan juga seperti itu. Iya. Cuma kalau yang SD kan cenderung yang abstrak dulu, yang konkret. Iya, yang betul. konkret. Ya. Sudah harus ada bendanya, harus ada yang dipegang, harus ada yang dilihat. Tapi kalau sudah seperti tadi ya semuanya semua serba hayalan, semua serba itu. Jadi manfaatnya pun tadi ya nggak bisa terlihat langsung. Jadi saya tadi menerangkan manfaatnya itu pun nggak bisa terlihat secara langsung. Semuanya serba abstrak. Jadi kalau menjelaskan ke siswa kadang-kadang konkretnya juga agak kesulitan untuk menjelaskan seperti itu. Ini plus minusnya guru matematika dengan guru-guru yang lain, guru biologi atau guru fisika, semuanya kan serba jelas enak. Tapi kalau guru matematika berkutat dengan angka, berkutat dengan X, Y, Z, benda-benda yang gaib semuanya ini Bu. Oke, monggo barangkali yang lain mau sharing-sharing, kami persilakan, tidak apa-apa. Monggo Pak Tolib. Bapak Sinten ini, Pak Ponidi. Iya Pak Ponidi. Monggo Pak Ponidi. Ini Pak, mungkin pernah pengalaman ketika jenengan di kelas ya. Iya.
itu jenjang SMA ya, Iya, dengan materi yang sesulit itu. iya. Pernah nggak ketemu dengan anak yang sangat-sangat ketinggalan jauh, bahkan mungkin materi SMP saja kesulitan. Terus kalau ketemu seperti itu, pengalaman Pak Thalib bagaimana menyelesaikan anak-anak seperti itu? Oke, pertanyaannya bagus sekali Pak Poniti. Jadi pernahkah saya ketemu yang siswa yang modelnya seperti itu? Ya bukan hanya pernah tapi sering. Ya sering banget Pak. Sering sekali. Jadi karena sekolah kita kan di pondok pesantren, jadi tingkat heterogennya kondisi siswa itu sangat bervariatif Bapak Ibu. Jadi kebetulan siswa ini dari berbagai penjuru tanah air, jadi kemampuannya itu tingkat kesamaannya, tingkat variasinya sangat tinggi di sini. Yang pinter melejit gitu, tapi yang bawah ya jauh sekali kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau ketemu model-model yang siswa yang seperti ini, ya sedapat mungkin saya mencoba mendekati. Jadi saya hanya memberikan materi yang sekiranya menarik bagi dia, yang sekiranya bisa ya tadi seperti yang bisa dilihat, seperti dipegang seperti itu. Saya pendekatan personal kepada dia. Kita dekati di sebelahnya seperti itu, kita tunjukkan ini loh gunanya di sini, di sini, sini. Walaupun nanti saat ulangan saat itu ya tetap nggak ngangkat nilainya, tapi ya yang penting kita harus bisa menumbuhkan rasa ingin tahu saja. Jadi saya berusaha memunculkan rasa ingin tahu anak dengan materi yang sekarang saya ajarkan. Walaupun sekarang kamu tidak bisa, sering saya katakan seperti itu ya, kamu harus yakin bahwasanya yang saya ajarkan ini adalah bermanfaat. Mungkin tidak sekarang, suatu saat nanti kamu akan merasakan manfaatnya. Seperti itu saya tekankan seperti itu. Jadi saya kalau mendekati anak seperti itu, saya motivasinya langsung ke hal-hal yang lebih konkret gitu. Jadi tidak yang abstrak-abstrak saya jauhkan sedikit. Jadi pendekatan yang konkret, yang sudah banter biasanya yang bangku depan ya saya kasih soal-soal drill yang levelnya lebih tinggi. Yang biasanya di bangku belakang ini perlu penanganan khusus penanganan khusus yang di belakang ini perlu pendekatan tertentu. Kadang-kadang sering saya putarkan video, saya koleksi video stand up komedi itu supaya anak-anak itu respect dengan saya. Tadi saya putarkan stand up komedi supaya suasana kelas menjadi cair, tidak melulu tegang dengan matematika, tidak sungkan dengan gurunya, anak-anak tidak merasa terbebani dengan materi XYZ yang begitu beratnya seperti itu. Sering saya putarkan, saya selalu update itu stand up komedi Cak Lontong ini untuk mencairkan suasana kelas supaya anak-anak yang tadi itu tidak minder. Biasanya kan minder kalau ketemu ini. Jadi saya tetap berusaha care dengan mereka. Begitu Pak Ponidi. Yes, terima kasih penjelasannya Pak Thalib, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Ponidi. Monggo barangkali ada Bapak Ibu yang lain. Tidak ada? Ada? Saya perlu mencoba ini untuk ini waktunya kan sudah cukup saya kira. Jadi saya coba untuk mendownload absensinya. Download attendance list ya di atas ini ya. Pak Ponidi, barangkali ada pengalaman kalau setelah ngerekam seperti ini nanti munculnya di mana Pak? Ini pakai aplikasi sendiri atau ikut yang yang punyanya Microsoft ini? Yang saya tanyakan yang punyanya Microsoft, yang pakai sendiri saya sudah jalan ini sebagai backupnya. Yang saya tanyakan itu yang pakai Microsoft itu. Kalau yang pakai Microsoft itu jenengan masuk di portal Office itu, tim ya? nanti di stream.
Oke, di stream langsung otomatis ada semua Pak yang Oh gitu. kita Walaupun record. putus-putus itu nanti statusnya lengkap ya. Oke. Seperti itu. Kalau terputus tapi nanti jenengan rekam lagi itu nanti akan beberapa bagian videonya. Ada yang hilang gitu ya. Tapi Iya, ada yang hilang. gitu ya Pak ya. Oke. Kemarin saya nyoba itu 2 jam full itu bisa Pak, lebih dari 2 jam tanpa putus sama sekali juga bisa. Berapa orang itu? Mungkin Pak? tergantung jaringan. Ini tergantung pesertanya Itu juga kan. Ya? saya Oke, kemarin saya nyoba itu sekitar 28 anak. 28 anak ya. Oke. Itu 2 jam lebih itu enggak masalah, lancar. Oh berarti Rekamannya full. panjenengan sudah menerapkan ini di siswa ya, di anak-anak ya. Alhamdulillah Wah, ini sampun. Bisa di-share ilmunya Bapak. Apakah aplikasi Oke. ini bagi siswa yang tidak Oke. punya akun bisa mengakses langsung dengan linknya itu? Kalau nggak punya akun saya belum nyoba Pak. Jadi yang saya lakukan anak-anak saya kasih akun semuanya. Terus saya buatkan kelas, jadi bisa chatting juga koordinasi. Terus saya jadwalkan rapat, jadi mereka sudah ada di dalam kelas itu. Oh gitu ya Pak ya. Oke. Jadi belum pernah ada pengalaman ketika linknya tadi di-share kepada anak yang akunnya Google misalnya. Akunnya Oke. belum tahu ya. Oke. Sepertinya kalau modelnya Microsoft ini kan lebih privat ya. Iya kayaknya. Apalagi yang model seperti ini, kalau saya lebih cenderung suka lebih privat gitu. Tidak semua anak bisa masuk, kecuali kalau memang kita live event ya. Iya. Kalau live event kan semuanya bisa ngikuti bebas. Oh gitu ya Pak. Oke. Ya, terima kasih. Sebentar ya Pak, saya tutup dulu, nanti kita sharing bersama-sama, enggak apa-apa ya. Forumnya saya tutup dulu, itunya Baik, Pak. presentasinya. Siap. Nanti Oke. setelah itu kita sharing-sharing Baik lagi. Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, terima Iya. kasih atas partisipasinya. Saya tutup dulu untuk presentasi saya. Jangan keluar dulu, enggak apa-apa, kita sharing-sharing bareng tentang tugas-tugas untuk diklat TOT-nya. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Saya Pak Tholib dari Mantika Jombang, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.